Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprila Nurul Hidayah, NIM 485 dari kelas H jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transaksi elektronik. Pengertian dari transaksi elektronik atau electronic commerce atau yang disingkat sebagai e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan sebagai penunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial. Kemudian definisi transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan elektronik, dan atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik atau e-commerce adalah yaitu penggunaan platform marketplace. Contoh yang sering kita jumpai yaitu contoh dari platform marketplace yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dalam pemakaiannya tersebut terdapat dua dampak, yaitu yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Yang pertama, dampak positif bagi pedagang. Yang pertama, dapat lebih mudah untuk memasarkan produknya. Pedagang lebih mudah memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, memajang iklan atau banner, membuat cyber mall, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Menurunkan biaya operasional tersebut berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, sehingga tidak perlu menyiapkan tempat ruang atau pamer outlet, staf operasional yang banyak, gudang yang besar, dan sebagainya. Yang ketiga, memperpendek product cycle management supplier. Perusahaan dapat memesan bahan baku atau produk supplier langsung ketika ada pemesanan, sehingga perputaran bahan baku atau produk supplier perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk-produk tersebut. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global range. Pelanggan dapat menghubungi perusahaan penjual dari manapun di seluruh dunia. Yang kelima, tidak terbatas waktu. Bisnis melalui internet bisa dilakukan selama 24 jam. Yang keenam, pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet, pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung, sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya. Kemudian dampak positif bagi pembeli. Yang pertama, home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi. Yang kedua, mudah dilakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet. Yang ketiga, pilihan produk beragam. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya. Yang keempat, tidak dibatasi waktu.
Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja selama 24 jam per hari. Kemudian, terdapat juga dampak negatif dalam pemakaiannya. Yang pertama adalah masalah kerahasiaan atau confidentiality pesan. Yang kedua, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya atau integritinya sampai ke tangan penerima. Yang ketiga, masalah keabsahan atau authenticity pelaku bertransaksi. Yang keempat adalah masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik atau e-commerce adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang disingkat sebagai UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang penguasa teknologi informasi. Salah satunya adalah kejahatan cybercrime. Maka dari itu, cara mengatasinya adalah yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana formil maupun material. Yang kedua, tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan komputer. Yang keempat, training atau pelatihan bagi penegak hukum khususnya mendalami kejahatan ekonomi dan computer crime. Yang kelima, dapat kerangka edukasi etika penggunaan komputer menjadi kurikulum bidang studi informatika. Yang keenam, mengadopsi kebijakan perlindungan korban kejahatan komputer atau victim protection, serta menyadari pentingnya korban untuk melapor. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.